Mataram Pasca Panembahan Senopati II, setiap Senin dan Kamis digelar Siniwaka, Panembahan Puasa Sunnah. Semasa Panembahan Senopati masih berkuasa, ada tradisi yang selalu dijalankan di Kerajaan Mataram Islam. Yakni, Raja memberi waktu khusus untuk tampil dalam suatu acara setiap hari Senin dan Kamis. Pada kesempatan itu Raja duduk di singgasana nata di hadapan semua pembesar kerajaan berikut para abdi dalem. Acara tersebut dalam hasanah budaya sering disebut sebagai Siniwaka. Biasanya ada hal-hal yang harus disampaikan langsung sebagai perintah maupun terkait dengan tugas seorang raja. Dalam menegakkan keadilan menyangkut berbagai kasus yang terjadi di masyarakat dan membutuhkan keputusan raja untuk mengadilinya. Tradisi itu pada masa Panembahan Sedaing Krapyak masih dilaksanakan bahkan dalam beberapa sumber dari cerita tutur. Pada 2 hari khusus itu biasanya Panembahan melaksanakan puasa sunnah. Sehingga ketika memutuskan sesuatu perkara bukan lagi sebagai keputusan yang dirasuki amarah maupun nafsu, namun sebagai keputusan atas kehendak Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Sedemikian kuatnya nilai spiritualitas seorang raja sehingga masih tetap memakai gelar Panembahan sebagai wujud kedekatannya pada Tuhan. Dalam masa pemerintahan Panembahan Sedaing Krapyak, rakyat Mataram benar-benar dalam kemakmuran. Bahkan Sang Nata sangat menjunjung tinggi keadilan bagi semua kalangan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritualitasnya sebagai seorang mukmin. Meski tergolong masih belia, Raja muda ini memiliki kecakapan dalam banyak hal termasuk juga dalam selera kestariannya untuk berburu. Dalam salah satu kisah, ada disebutkan Panembahan kemudian membangun suatu kawasan taman yang luas di seputaran selatan Gading untuk lokasi perburuan kijang. Mungkin lokasi ini yang kemudian dikenal hingga saat ini sebagai Krapyak, di mana di lokasi ini pula kelak di kemudian hari Panembahan wafat sehingga dijuluki Panembahan Sedaing Krapyak. Semasa pemerintahan Adi Prabu Hanyakrawati, pada paruh waktu perjalanan mengendalikan tahta terjadi dinamika politik yang sedemikian keras. Salah seorang kakaknya dari lain ibu, yaitu Pangeran Puger. Pangeran Puger yang semasa kanaknya bernama Raden Mas Kentol Kajuran adalah putra Panembahan Senapati dari istri selir Nyai Adisara. Sebagai anak laki-laki kedua dia merasa lebih berhak untuk menjadi pengganti Panembahan Senopati, sehingga dirinya merasa malu untuk hadir pada setiap hari Senin dan Kamis untuk Siniwaka. Sikap jeli dalam mengamati setiap kejadian menjadi perhatian penting bagi Sang Nata, melihat berulang kali ketidakhadiran Pangeran Puger dalam acara kerajaan tidak membuat Panembahan marah. Justru sebaliknya dirinya paham atas gejolak hati yang sedang dialami kakaknya itu. Maka dengan meminta pertimbangan Adipati Mandaraka yang juga pepatih Dalem, Panembahan mengusulkan agar kakaknya diberi jabatan sebagai Bupati Demak. Pengangkat itu terjadi setelah lebih dari 1 tahun Pangeran Puger tidak pernah hadir di istana. Pengangkatan Pangeran Puger sebagai Bupati Demak bagi Sang Nata lebih bertujuan politis, karena adanya Bupati Demak dapat menjadi salah satu benteng kerajaan Mataram di pesisir utara Jawa. Menurut beberapa serat di antaranya Serat Kanda, pada keesokan harinya rombongan Pangeran Puger beserta keluarga dan sejumlah abdi dalem di antaranya Tanda Negara dan Ki Adipati Gending, orang Demak yang memiliki pengaruh di lingkungannya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya Bupati Demak sangat percaya dan mudah dihasut oleh Ki Adipati Gending. Sehingga lama-kelamaan Bupati Demak kehilangan rasa hormatnya pada Mataram. Bahkan dalam persekongkolannya dengan sejumlah Wong Wetan, mungkin yang dimaksud Jawa Timur, Bupati Demak merencanakan melakukan perluasan wilayah dengan menguasai daerah jajahan Mataram menjadi bagian kekuasaannya di antaranya di utara Pegunungan Kendang. Bala kekuatan Demak semakin besar, bahkan pada suatu kesempatan dipersiapkan serangkaian ekspansi untuk melakukan penyerangan ke Mataram. Sejumlah bala bantuan untuk menopang kekuatan tentara diupayakan Ki Adipati Gending dengan mencari sokongan pada Adipati Panjer. Setelah segala sesuatunya sudah matang dipersiapkan, maka misi makar terhadap Mataram pun dimulai dengan memberangkatkan pasukan tempur dalam jumlah besar menuju Mataram. Ditulis, Teguh.